Setiap kita menggunakan narkoba itu error, memang cara pola pikir. Error, cukup error. Makanya saya bilang, apalagi kalau kita seorang pecandu ini, ya, ada sedikit masalah, secara spontan, hitungan detik, pikiran kita tuh cepat kita mengambil jalan pintas. Jalan pintasnya Iya. lari ke narkoba kembali. Ya iya, pasti akan jatuh. Padahal niat kita ada. Sama seperti ada bahasa rap. Halo guys, men helping man saat ini saya himself. bersama Bung Delta, inisial Delta. Saya nggak bisa ungkapkan status saya punya sahabat ini karena permintaan beliau guys. Saya ingin tanya ini, apa pesan-pesan Bung Delta buat masyarakat Indonesia dan generasi muda tentang narkoba ini, Bung? Ya, kalau memang keinginan saya untuk generasi, ya harapannya untuk kedepannya, ya kepingin saya itu untuk generasi penerusnya bangsa Indonesia ini, kalau bisa ya jauhi itu narkoba. Jauhi narkoba. Iya, karena keuntungan daripada narkoba ini tidak ada. Dari segi faktor mana, sisi manapun tidak ada keuntungan. Dari yang ada cuman kehancuran. Kehancuran, ya. Nah, saya salah satunya korban, dan saya pun ingin juga menjadi yang lebih terbaik. Nah, tapi ini ya pesan-pesan saya kepada generasi-generasi penerus lah bangsa Indonesia ini, kalau bisa jangan ada pernah pikiran untuk mencoba, jangankan untuk mencoba, untuk mengetahui bentuk daripada narkoba itu, kalau bisa jangan ya, ya, karena merusak cukup ya. Sangat Merusak, cukup sekali untuk merusak. Anda juga merasakan efeknya ya? Sudah. Ada tidak keinginan Anda untuk meninggalkan narkoba tersebut? Ya besar lah. Besar tapi tidak sekali. bisa ya? Ya mungkin sebenarnya itu ada pada kitanya semua. Sebab kita nakodanya. Nah, artinya Anda butuh dukungan. Ya memang betul. Dukungan apalagi keluarga. Seorang kalau pecandu ini, apalagi dia dikasih ibaratnya dukungan, nah, itu cukup berarti sekali. Harapannya agar generasi muda jauhi narkoba. Demikian Bung ya. Ya, harapan saya begitu memang. Jangan sampai terjerumus seperti yang Anda alami. Demikian. Ya, itulah besar harapan saya. Apalagi saya pun mempunyai seorang anak, dan saya pun tidak menginginkan daripada keluarga saya itu untuk mengetahui narkoba. Cukup diri saya sendiri untuk mengetahui bagaimana itu efek sampai kepada pengguna narkoba. Baik, kembali ke arah pembicaraan Anda tadi. Kenapa orang tidak mempercayai para pemakai narkoba? Karena yang saya tahu, para pemakai narkoba itu termasuk banyak yang mengolah, artinya banyak tipu daya. Selama ini Anda kenapa orang tidak pernah berasumsi demikian ke Anda sendiri? Karena ekonomi Anda masih ada. Anda tidak pernah, saya tahu, mengolah orang lain, menjadi orang. Ya, mungkin itu kriteria sifat saya. Karena kriteria? Ya, karena sifat-sifat manusia ini, berbagai bentuk manusia ini bermacam-macam bentuk. Begitu. Berbeda sifat-sifat dia. Nah, apabila memang karena faktor ekonomi yang membuat orang seperti itu. Walaupun ekonomi saya sekarang ini belum mampu saya, tapi kalau keadaan yang membuat saya mau tak mau harus siap untuk menerimanya. Anda tidak pernah mengolah orang, menjadi orang semenjak mengenal narkoba ini? Ya, kalau itu siapapun manusia ya, kalau yang sudah pernah menggunakan narkoba, ya mungkin pasti dia tuh akan pernah mengelola salah satunya keluarga. Keluarga ya? Ya. Ya, tapi Anda banyak mengolah keluarga ya? Ya. Keluarga Anda ada olah ya, tapi orang lain tidak ya? Tidak. Karena saya berpikir begini, kalau saya memang ibaratnya mengolah sama orang lain, mungkin rasa dendam orang lain itu terhadap saya ada. Apakah kita nggak pernah merasakan? Siapa tahu mungkin entah beras di rumah dia dijual dia untuk bisa untuk memenuhi kebutuhan dia. Tiba-tiba kita permainkan, apa enggak dibunuh dia kita ini. Seperti yang Anda sebutkan, akibat tipu daya, seperti misalnya belanja narkoba, saya sering dengar malah dikasih tawas. Tapi kan tidak pernah ada kejadian ribut.
Salah, saudara. Sering ya? Sering Ada. terjadi keributan. Ada, tapi itu melihat kasih orangnya. Hmm. Kalau memang orangnya tidak mau ibaratnya melanjutin, ya mungkin perkara itu sampai di situ saja. Situ. Ya. Tapi sering berlanjut masalah tersebut. Ah, Ada yang ada, tapi tidak. sampai ada korban jiwa. Kalau korban jiwa pada saat sekarang ini mungkin saya belum Pernah dengar ya? belum Karena pernah. budaya ya. Ya, tapi kalau memang dia ibarat dia, apabila dia kalau nilai dia sedikit, ya mungkin tidak bisa jadi tidak ada keributan besar. Tapi apabila memang benar-benar nilai dia besar, Hmm. bisa jadi nyawa seseorang itu akan disekolahkan. Oh gitu. Ya. Kalau nilainya kecil tidak ya? Mungkin orang malas untuk mempermasalahkan. Mungkin terhadap orang yang mungkin masih ada sama dia. Tapi apabila orang yang sudah keadaannya pas-pasan, entah bagaimana dia menciptakan duit, nyatanya dia kasih kepada seseorang untuk membelanjakan, nyatanya seorang itu tidak memberi kepada kita, itu mungkin berbahaya. Berbahaya ya. Iyalah. Apalagi kalau sudah tidak berpikir secara waras ya. Iya, dia selalu pasti mengambil jalan yang pintas. Tanpa refleks itu terjadi bisa. Tapi banyak Bung saya dengar orang yang ditipu demikian tidak melanjutkan masalah tersebut. Kebanyakan. Tapi ada kadangkala banyak orang Lost control ya, lost Ya. control ya. tidak nanti secara hukum dibawa dia secara pribadi. Pemerintah Iya. merantau. Bisa jadi. Sering ya terjadi. Ya. Baik guys, Bung Delta ini menurut saya karena faktor ekonomi masih sanggup untuk tidak berbuat jahat ke orang lain. Tapi apabila ekonominya tidak ada, saya ragu pasti akan Terjadi satu berbuat bentrok. jahat juga ya Iya. ke orang lain. Itu efek salah satu narkoba Bawaan. ya. Karena Tapi itu- ekonomi saudara Bung Delta ini masih ada. Beliau saya dengar tidak pernah berbuat jahat ke orang lain. Itu beliau ini guys. Tapi orang lain yang saya dengar narkoba ini cukup jahat karena akan menjahatin orang lain. Salah satu contohnya tidak bisa melihat harta orang ada pasti langsung didelik, Sikat. disikat. Jangankan harta orang, Kota amal. kota amal aja disikat guys. Itu salah satu penyebab ketergantungan narkoba ya, Bung Iya. Delta. Benar. Oke, sangat fatal guys. Harapan Bung Delta ini agar generasi muda menjauhi narkoba, jangan pernah coba-coba karena itu akan menjadi ketergantungan. Iya. Bahaya sekali. Dan efek sampingnya pun cukup fatal nantinya. Fatal guys. Kalau bisa jangan kita ingin mencoba, jangankan untuk mencoba, untuk melihat bendanya jangan pernah ada Bung Delta terpikiran. ini sudah bolak-balik masuk ke rehab guys. Pertama di mana Bung Delta? Saya dulu disempat di Medan Plus, Di Medan Plus. Kedua, Badoka, itu di mana Bung? Kalimantan, Kalimantan juga pernah Bung. ya, Ketiga Bung, Kesupi Insak, di di daerah Sumatera Utara, Sumatera Laut Utara. Bekri, Lobakri. ya, Keempat di mana Bung? di apa, di Lido, Lido, Lido memang Jawa Barat. itu, iya, Bandung, Bandung. Bogor, Bogor. iya, Puncak. Sudah banyak sekali Anda jalani tempat rehab ini Bung ya. Iya. Banyak suka dukanya ya. cukup banyak ya, kita ngapain munafik ya. Mungkin siapapun di posisi saya mungkin pasti akan berpikiran begitu. Jadi itu makanya saya bilang kalau narkoba itu anti rehabilitas bisa menjamin manusia itu tidak menggunakan narkoba semasa dia itu berikan kontrak di dalam fasiliti. Tidak bisa, jaminannya itu ada pada diri kita sendiri. Itu makanya dunia mainstream adalah dunia yang berbeda. Dunia mainstream itulah dunia bebas yang kalau dunia yang hanya suatu daerah fasiliti, dan itu pun kita hanya ada beberapa waktu yang tertentu yang ditentukan, hitungan bulan, tahun. Makanya itu kembali pada diri kita sendiri.
Seperti saya, orang hanya bisa mengingatkan kepada saya, tapi untuk memutuskan dan melaksanakan itu saya, bukan orang lain. Jadi kuncinya adanya pada diri kita sendiri. Kalau memang betul-betul memang kita ingin menjauhi narkoba, niatkan. Pasti bisa ya. Pasti, tidak ada yang tidak bisa. Saya Kenapa Anda tidak meninggalkan narkoba? Apa Nah. kegiatan Anda tidak ada? bukan, Pergaulan. bukan. Jadi Nah, begini, itu maka saya bilang cukup berbahaya itu efek samping kalau kita sudah mengenal narkoba. jadi Apa? sulit untuk keluar dari situ ya, Bung, ya. Enggak. Menerima narkoba tersebutnya sulit ya. Benar, karena Maka apa? kesulitannya apa? Wah, di saat kita menggunakan tanpa kita sadarin, mindset cara pola berpikir kita itu sudah memang error dibuat sama bahan-bahan kimia itu yang kita pergunakan. Udah memang betul-betul error. Dan jelas otomatis pasti mindset kita itu terputus. Rasa malu tidak ada lagi kita apain. Kita pikirkan. Untuk diri kita aja sendiri tidak bisa menyayanginya. Gimana kita bisa menyayangi keluarga kita? Sama diri kita sendiri aja nggak bisa kita sayangin. Makanya justru itu penyakit kekambuhan pengguna narkoba ini itu satu fatalnya yang saya kesalin terhadap narkoba ini. Nah, apalagi seorang pecandu, pernah dia pecandu, dia itu tidak tahan banyak untuk berpikir karena bukan apa-apa. Karena setiap kita menggunakan narkoba itu error memang cara pola berpikir. Error, cukup error. Makanya saya bilang, apalagi kalau kita seorang pecandu ini, ya, ada sedikit masalah, secara spontan, hitungan detik, pikiran kita tuh cepat kita mengambil jalan pintas. Jalan pintasnya Iya. lari ke narkoba kembali ya, Bung, ya. Ya iya, pasti akan jatuh. Karena niat kita ada. Kesimpulan dari bincang-bincang kita hari ini guys, jangan pernah mencoba terhadap karena narkoba. efeknya sangat berbahaya. Cukup Ya, berbahaya cukup sekali. Begini guys, saya juga sedikit berbagi pengalaman. Saya itu banyak teman saya penjahat, namun saya tidak pernah mencoba. Walau itu di depan mata narkoba tersebut ada. Saya tidak ada berkeinginan untuk mencoba barang haram tersebut karena saya tahu efeknya sangat fatal. Benar itu, saudaraku. Sekarang begini juga, Mm-mm. setiap manusia itu Itu prinsip saya. Ya, Itu prinsip saya, Bung. berbeda-beda. Iya, itu prinsip Kriteria saya. seseorang itu berbeda-beda. Nah, itu karena prinsip saya yang teguh. Memang saya tidak berkeinginan untuk mencoba. Karena benar. itu efeknya saya Itu tahu cukup sangat, bagus. sangat berbahaya. Itu, Mungkin Bung Doni juga tahu bagaimana saya kan. iya, Kita sudah pernah bersama-sama, ya kan? Dan saya tidak pernah sedikit pun untuk tertarik ke barang haram tersebut. Dan banyak teman-teman saya ingin sekali melihat saya memakai barang haram tersebut. Mereka kira saya pemakai, saya tidak. iya, itu memang benar. Iya kan? Itu makanya saya bilang itu kembali lagi karena Ke prinsip seseorang. iya, ya. karena case-case maupun kisah-kisah seseorang itu Mm-mm. berbeda-beda. Betul Bung Delta, saya juga banyak punya kisah dan saya juga banyak punya masalah. Namun saya tidak mau mencoba ke barang haram tersebut. Nah. Saya juga banyak sekali mengalami masalah dalam hidup ini. Baik dalam ekonomi, saya sering jatuh bangun Bung. Jatuh bangun saya ini. Namun saya tidak pernah ada keinginan untuk ke Dunia yang begitu. dunia barang haram tersebut. Nah itu prinsip saya, prinsip orang lain mungkin berbeda ya. Iya, Mm-mm. itu cukup benar sekali. Iya, prinsip orang juga berbeda. Ada memang rasa penasaran, namun penasaran itu Tanpa dia sadarin, Efeknya efek sampingannya fatal sekali. ya, dan coba akhirnya terjerumus. Saya tidak pernah mau mencoba guys. Saya lebih baik minum, dan hanya saat itu saja sudah mabuk sudah. Dan justru itu makanya saya besar harapan saya untuk generasi-generasi penerus bangsa Engkareng ini untuk mengikuti jejak saudaraku. Jejak siapa? Jejak saya ya. Iya, Baik, terima kasih Bung Delta. Iya. itulah mengenai tentang dunia narkoba. Jauhi narkoba ya. Jauhin.
Mari no kita drugs. berperang. Ya, menjadilah manusia hidup yang sehat. Iya, iya. Harapan saya juga buat pemerintah agar lebih serius untuk memberantas narkoba. Itu harapan saya secara pribadi, karena saya takut generasi seperti anak saya dan teman-temannya itu akan terjerumus. Saya khawatir sekali. Ya, hal yang wajar. Harapan saya agar pemerintah bangsa Indonesia agar serius. Saya sangat mendukung untuk Menanganin. membumi anguskan narkoba dari NKRI ini. No drug ya. Ya, Semoga Anda juga bisa lebih baik kembali dan meninggalkan semua narkoba tersebut. iya. Semoga Anda berhasil. Ya, terima kasih. Terima kasih atas atensinya. Selamat sore. Selamat. Selamat beraktivitas. No drugs.